Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita awali dirosah kitab Arba'in An-Nawawi dengan dibuka dengan hadis yang pertama yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Ini saya membaca pakai metodenya pesantren seperti Gus Bah dan yang lainnya. An Amiril Mukminina, dan riwayataken saking Amirul Mukminin, ratune wong-wong mukmin, Abu Hafsin rupane Umar bin Khattabi, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala ngendika sapa Umar bin Khattab, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawuh sapa Kanjeng Nabi, innamal a'malu angin pestine utawi sah sae atau sempurnane amal, pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Wa innama likulli imri'in, lan angin pestine iku kaduwe saben-saben awak-awakan suwiji ma utawi barang nawa kang niat sapa wong, faman mongko utawi sapane wong iku kanat ono apa hijratuhu hijraiman ilallahi maring Allah atau ilallahi krana Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilallahi maring Allah atau krana Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijraiman man iku lidunya krana dunya, yusibuhu kang ngenani sapa man ing dunya, awi mur'atin utawa wadon yang kehuha kang bakal nikah sapa man ing wadon, fa hijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilama maring barang atau krono barang hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa imamal muhaddisina, imam loro kang ahli hadis, rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, ya Syekh Imam Muslim, fi sahihaihima ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, alladzina yo sahihaihima atau sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim, huma utawi alladzina iku ashahul kutubi luweh sahih kitab al-musannafati kang den karang. Diceritakan atau diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafsin. Abu Hafsin itu kunyah, makna
nama kunyah dari Umar bin Khattab. Siapa Abu Hafsin? Bapaknya Hafsah. Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar yang diperistri oleh Kanjeng Nabi. Bahwa Sayyidina Umar itu berkata, saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa innamal a'malu binniyat ila akhirih, bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu hanya bergantung kepada niat. Ini kalau dimaknani, kalau diterjemahkan, bahwa sesungguhnya sebuah amal atau beberapa amal itu hanya bergantung kepada niat. Ini kalau secara harfiah. Mari kita utak-atik dari innamal a'malu binniyat dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Innama dalam bahasan nahwu itu memiliki makna hasr. Hasr itu memiliki makna faidah, menetapkan hukum ya, atau mengisbatkan hukum yang disebutkan setelah innama. Nah, ini berarti dalam hal ini ya, bahwa pentafsiran innama, kenapa kok tidak al-a'malu binniyat? Di sini oleh Nabi diawali dengan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, bahwa ketika lafal innama itu dipasang atau digunakan sebagai makna hasr, berarti menafikan amal-amal yang lain yang tidak berhubungan dengan niat, dalam artian bahwa segala sesuatu yang tidak dibarengi dengan niat itu cara bahasa sederhananya atau secara tekstualnya itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang nantinya berdampak terhadap kebaikan atau keburukan. Nah, jadi kalau tidak ada innamanya itu masih umum ya. Ketika ada innama itu mengisbatkan hukum yang sudah disebutkan dan menafikan hukum yang lain. Nah, terus al-a'malu, al pada lafal a'malu itu tidak sekedar makrifat. Justru makna al-a'malu juga tidak bisa dimaknai semua amal, bahwa semua amal atau tiap-tiap amal itu bergantung kepada niat, itu tidak. Nah, makanya dalam kitab Majalisus Saniyah itu ada pengkira-kiraan apa yang terkandung dalam makna
innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Majalisus Saniyah, pengkira-kiraan lah ini. Ini hanya sebatas kira-kira, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Wong ini kata-kata para ahli muhaddisin. Lah ketika salah bagaimana? Yang namanya juga pengkiraan, bukan kepastian. Takdirul hadis innamal a'malu binniyat ini cuplikan dari kitab Majalisus Saniyah. Annal a'mala innama tuhsabu idza kanat biniyatin wala tuhsabu idza kanat bi ghairi niyatin. Maksudnya apa? Bahwa sesungguhnya amal itu hanya bisa dianggap ketika seseorang itu niat. Nah, ini bisa masuk. Anda gampangannya seperti ini. Anda itu bekerja, dianggap sebagai orang yang bekerja apabila Anda niat bekerja. Nah, jenengan dianggap orang yang sedang bekerja apabila jenengan itu niat bekerja. Nah, nih. Kalau jenengan tidak niat bekerja, maka tidak dianggap kerja. Ini kalau versi dari ini. Makanya ketika ada orang bekerja kok kelalat-klelet, itu kan oleh bosnya atau direkturnya atau juragannya kan ditegur. Kamu sebenarnya kerja apa? Main di sini. Nah, nih. Dikatakan kerja kok nyatanya seperti itu, tidak dikatakan kerja. Kenyataannya dia sedang bekerja tapi kelelet. Nah, dan pekerjaan itu yang Anda lakukan itu tidak dianggap tanpa ada niatan. Ketika Anda tidak niat bekerja, maka Anda tidak dianggap sedang bekerja. Ini secara umum. Nah, makanya bahwa pengkira-kiraan ini, ya, makanya antara para ahli mazhab, ya, itu mengelompokkan ada perbuatan yang tidak perlu niat, ada perbuatan yang perlu untuk niat, ada juga perbuatan yang wajib untuk niat. Nah, sebenarnya niat itu tidak ada hubungan dengan apa yang Anda kerjakan, sebenarnya seperti itu. Karena apa, yang namanya niat itu adalah umurun mustaqilah, sesuatu yang menyendiri, tidak ada hubungannya dengan kerjaan Anda. Anda sholat, sebenarnya ketika Anda niat itu tidak ada urusan dengan kegiatan Anda sholat. Karena apa? Yang namanya niat itu urusan sendiri, tidak ada hubungannya dengan anggota badan. Nah, sedangkan yang namanya niat adalah urusan anggota batin atau hati. Nah, ini makanya para ahli mazhab Imam Syafi'i itu memaknai innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sah-sahnya niat, sah-sahnya amal itu hanya bergantung kepada niat. Nah, ini lah keterangan yang ada pada Imam Syafi'i
Syafi'iyah. Kenapa kok sah-sahnya niat? Karena apabila Anda ya seperti tadi, ketika Anda melakukan pekerjaan tanpa diimbangi dengan niat, maka Anda tidak dianggap pekerja, walaupun kenyataannya jenengan bekerja. Begitu juga sebaliknya, ketika jenengan tidak bekerja, dianggap tidak bekerja, padahal jenengan bekerja, ya. Tapi karena jenengan itu tidak niat, ya tidak dianggap bekerja. Nah, kita masuk dalam peribadatan. Sebaik apapun kita menjalankan ibadah, taruhlah sholat, puasa, ya, itu cara pandangan Imam Syafi'i, bahkan sebagian besar Imam Hanafi, bahwa sebaik apapun ibadah Anda tanpa dibarengi dengan niat, ibadah Anda itu tidak sah, bukan batal, tidak sah. Berarti ketika ibadah Anda itu tidak sah, berarti ibadah Anda itu tidak dianggap. Salah satu contoh saja, kegiatan Anda untuk menjalankan sholat ataupun puasa, ketika Anda tidak niat, usolli fardhu zuhri dan seterusnya, maka walaupun jenengan menggunakan gerakan sholat, maka sholat itu tidak dianggap sebagai sholat. Ya wis, gerakan saja, bukan dinamakan gerakan di dalam sholat. Karena apa? Yaitu tadi, niat. Sholat Anda tidak sah karena tidak niat. Satu lagi, wudhu, bahwa salah satu syarat bahwa sholat Anda itu sah, jenengan harus wudhu ketika jenengan hadas. Tapi ketika Anda tidak wudhu, tidak niat, maka gerakan Anda yang menyamai dengan wudhu itu jenengan tidak niat, maka tetap tidak dianggap sebagai wudhu. Tapi apa? Cuci muka dan wisuh lah cara bahasanya. Nah, ini itu dalam hal ibadah yang mengharuskan untuk niat. Nah, berarti bahwa ketika ada ibadah yang harus niat, yang diharuskan untuk niat, maka niat itu menjadi salah satu yang harus diucapkan. Nah, bahwa yang mengesahkan ibadah Anda itu niat. Kalau dalam Imam Hanafi itu innamal akmalu, sempurna-sempurnanya niat. Ternyata dalam kitab Fawaidul Janiyah itu bahwa ternyata tentang permasalahan innama sihatuha la yakhlu anil maqal, tidak sepi dari pembicaraan, perlawanan, tidak lepas dari bahwa innamal a'malu binniyat yang berhubungan dengan sihatuha dan akmaluha itu tidak lepas dari persulayaan atau perbedaan, yaitu bahwa Abu Hanifah wahwa annal Hanafiyah la yaquluna bil kamali illa fi khairil a'mali al mustaqillati wa fi ma yakunu kal wasilah, bahwa ulama Hanafiyah itu tidak berbicara tentang akmalu binniyat kecuali di dalam selain perbuatan atau amal-amal yang mustaqilah,
Berarti ketika ada amal atau perbuatan yang berhubungan dengan sahnya amal, maka tentu harus niat juga. Ini dalam kitab Fawaidul Janiyah karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Ternyata tidak sepenuhnya bahwa Imam Abu Hanifah itu menggunakan akmal saja, tapi juga menggunakan sihatuha secara tersirat. Tapi terserah pemahaman Anda, bahwa ada dalam permasalahan akmal ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya ketika dilakukan itu tidak perlu niat, seperti membaca Al-Quran, azan, iqomat, itu tidak perlu niat. Terus hafalan Quran itu tidak perlu niat. Terus apalagi bekerja, pokoknya hal-hal yang bersifat positif ya, atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, seperti meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, korupsi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu niat. Tapi dalam hal dawuhnya para ulama Hanafiyah, menggunakan akmal itu hanya sebagai wasilah agar perbuatan Anda itu dicap sebagai ibadah. Nah, ini kesempurnaan atau akmal sempurnanya jenengan melakukan sebuah perbuatan itu agar perbuatan yang Anda lakukan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang itu bisa dianggap sebagai ibadah. Jenengan walaupun toh azan itu ibadah, tapi kalau diniati lillahi ta'ala tentu ada nilai plus tersendiri. Nah, keterangan itu nanti ada di bawah, faman kana hijratuhu dan seterusnya. Nah, ini tentang niat. Nah, ada amal-amal yang tidak perlu niat, tapi sebenarnya juga dianjurkan untuk niat agar ada nilai ibadahnya. Berdiam diri sendiri aja itu dinilai ibadah apabila ada nilai niat untuk niat ya, seperti diungkapkan oleh Gus Bah, niat untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Tapi ini juga masa iya bahwa ketika jenengan nganggur ya karuan terhindar dari perbuatan dosa ya, jenengan nganggur tidak nyolong dan sebagainya, iya benar. Tapi apakah seperti itu? Dalam hal yang lebih utama, bukannya kita seharusnya kalau kita ingin sesuatu yang lebih utama melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada berdiam diri tanpa ada usaha apapun. Nah, kembali ke innama, bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa dalam hal pemaknaan ini innama ya, itu ternyata juga tidak sepenuhnya bahwa sahnya saja atau sempurnanya saja. Ternyata amal tanpa niat juga bisa diperhitungkan, minimal untuk diri kita sendiri. Salah satu contoh dalam hal ilmu nahwu
bahwa innama Zaidun qaimun. Ini bisa dimaknai bahwa hanya Zaid yang berdiri, berarti yang lainnya duduk. Juga bisa dimaknai Zaid hanya berdiri, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa Zaid itu tidak duduk, juga tidak tidur, tidak leha-leha. Intinya Zaid hanya berdiri. Ini bisa. Lah, yang benar yang mana? Ya sesuai dengan bahasan yang kita perlukan. Kita ingin mengatakan bahwa ternyata Zaid hanya berdiri, ternyata tidak duduk, Zaid hanya berdiri. Nah ini, itu innama, makna hasr. Hasr tidak semerta-merta menghilangkan perbuatan yang lain dan juga tidak menetapkan salah satu dari beberapa perbuatan, atau menghilangkan orang lain atau menghilangkan perbuatan lain. Nah, itu innama hasr, mengisbatkan sesuatu yang sudah disebutkan dan menafikan yang lain. Hasr. Nah, al-kullu, al-a'malu. Nah, al-a'malu itu maknanya tadi bukan kulli tapi aksar atau kebanyakan amal. Kebanyakan amal itu bergantung terhadap niat. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.